Selamat sabat teman-teman. Apa kabar anak-anak semua? Senang sekali pada saat ini kita bertemu kembali di rumahnya Davin. Halo Davin. Dan sekarang Kak Ita juga akan menyapa anak-anak yang berada di rumah. Apa kabar anak-anak semua? Luar biasa, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan memulai acara kita pada sabat ini dengan menyanyikan lagu Soon and Very Soon. Mari kita menyanyikan dengan semangat dan sukacita. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita menutup kepala, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami sepanjang 6 hari bekerja kami hingga kami boleh tiba pada hari Sabat-Mu dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, di sini kami tim SSA Yosodipuro berada di rumah Davin. Kami akan memulai acara SSA kita pada sabat ini. Biarlah Tuhan akan memberkati acara ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, teman-teman semuanya, nah sebentar ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Davin, Zio, dan Abi. Mari kawan, mari memuji Tuhan, melihat Dia ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang bebek namanya. Beginilah gerakannya, beginilah gerakannya. Binatang bebek namanya. Mari kawan, mari memuji Tuhan, melihat Dia ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang ikan namanya.
kawan, mari memuji Tuhan. Mari lihat ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang macan namanya. Beginilah gerakannya, beginilah gerakannya. Binatang macan namanya. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua telah mendengarkan lagu pujian dari Davin, Abi, dan juga Sio. Kiranya pujian itu untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan membuat keterampilan. Nah, pada sahabat yang istimewa ini, kita akan membuat keterampilan yang berbeda, yaitu kita akan membuat pembatas Alkitab. Nah, tapi sebelumnya kalian lihat kan ini ada gambar hati. Ini sebelumnya Kak Vinti mau tanya sama Davin. Davin, kalau Davin jatuh ada luka di lututnya, dikasih apa? Plaster. Plaster kegunaannya buat apa? Menutupi luka. Nah, saat anak-anak semuanya semisal jatuh, apa yang kita lakukan? Pasti orang tua kita akan membersihkan luka kita, lalu diberikan plester untuk menutupi luka yang ada di bagian tubuh kita. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini tentang keterampilannya yaitu mungkin anak-anak semua, Davin, anak-anak yang mendengarkan hari ini pernah merasakan sakit hati atau kecewa dengan teman, dengan keluarga, atau dengan siapapun yang pernah kita temui. Tetapi kita harus yakin sama janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 15 mengatakan, Davin coba baca. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan menggunakan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Nah, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi, anak-anak di rumah, untuk kita semuanya, saat kita merasa terluka atau tersakiti atau merasa kecewa, ingat, Tuhan berjanji akan menyembuhkan luka itu. Tuhan sendiri yang akan memberikan obat, Tuhan sendiri yang akan memberikan plester itu di dalam diri kita sehingga kita semua merasa bersukacita. Ayo, mari kita membuat prakarya hari ini. Anak-anak, ini ya contohnya yang sudah jadi. Kalian bisa membuat seperti ini. Ini kertas origami. Nah, untuk alat-alatnya yang pertama adalah kertas origami. Kalian bisa pilih warna kesukaan kalian untuk membuat tatanannya dan juga membuat bentuk hatinya. Lalu kita ada pelubang kertas, gunting, spidol, pita, plester luka, kertas karton putih, dan juga lem kertas. Inilah alat-alat yang perlu kita siapkan.
sudah selesai membuat pembatas Alkitab. Nah, di sini sudah tertulis ayatnya yang dibacakan tadi ya, Yakobus 5 ayat 15. Nah, David, saat kita sakit, saat kita terluka, saat kita kecewa, siapa yang menyembuhkan kita? Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang bisa menyembuhkan segala luka kita, sakit kita, kecewa kita. Anak-anak di rumah semuanya, jangan lupa ya membuat pembatas Alkitab seperti ini. Kalian bisa gunakan untuk membatas Alkitab kalian. Jika kalian sudah membaca untuk memberi batas, kalian ini bisa gunakan untuk itu. Sampai di sini keterampilan kita. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Fenty untuk keterampilannya. Anak-anak jangan lupa membuat ya. Dan kita akan mendengarkan cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Juliana. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Selamat sahabat adik-adik yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Mem Juli pada saat ini. Sahabat ini kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Judul cerita Alkitab kita pada Sabat hari ini, Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Adik-adik boleh baca ceritanya dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Adik-adik tahu binatang apakah ini? Ya, tentu ini adalah seekor burung. Apakah kalian pernah memberi makan seekor burung? Wah, coba lihat gambar ini. Apa yang terjadi? Mengapa ada burung di tangannya? Yuk, kita cari tahu. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya, yaitu Isabel, beribadah kepada Baal. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung bernama patung Asyera. Lalu orang-orang Israel
memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa hukumannya adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Karena tidak hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Kasihan sekali ya. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan yang datang. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Ternyata burung gagak membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia. Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan rohani dari cerita kita dari pengalaman Nabi Elia Sabat ini, kita kembali melihat sebuah pengalaman yang luar biasa dari Nabi Elia. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Tanpa bertanya kembali kepada Tuhan, Nabi Elia pergi ke sungai Kerit. Dan Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak yang mengantarkan makanannya setiap sore dan pagi, dan Elia minum dari sungai Kerit. Ketika Nabi Elia menuruti perintah Tuhan, I will go, untuk pergi ke sungai Kerit, maka Tuhan telah menyediakan makanan yang ia perlukan dengan cara yang tidak disangka oleh Nabi Elia. Tuhan juga akan menuntun dengan ajaib setiap umatnya yang percaya dan menurut segala perintahnya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada Sabat hari ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 yang berbunyi, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan.
ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sekarang, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani hari Sabat ini. Terima kasih untuk mengajar kami selalu percaya dan menurut kepada Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tolong kami untuk selalu siap melayani Tuhan melalui hidup kami. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Alkitab kita pada Sabat hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Pendeta yang sudah membawakan cerita anak-anak pada Sabat hari ini. Biarlah cerita yang sudah dibawakan boleh menjadikan kita anak-anak yang baik. Nah, tibalah sudah di penghujung acara kita pada Sabat hari ini. Kita akan menyanyikan lagu berjudul He's Able. Mari kita nyanyikan dengan semangat dan sukacita. He's able, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He healed the broken-hearted and set the captive free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. He's able, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa, doa tutup. Mari tutup mata dan kunci. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini kami sudah selesai dan akan menutup acara ini. Semoga apa yang kami pelajari itu semua bisa menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua, dan berkati juga untuk anak-anak semua, baik Davin yang ada di sini maupun anak-anak yang berada di rumah, dan berkati juga orang tua mereka, berkati kesehatan dan pekerjaan mereka, dan berkati kami semua, guru-guru sekolah sahabat anak-anak juga. Tolong bantu kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa Sabat depan. Tuhan Yesus